So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, jadi di video kali ini kita mau unboxing sebuah smartphone dan kali ini adalah smartphone special edition dari Infinix. Yaudah langsung aja kita mau unboxing barangnya dan kita mau pindah ke kamera yang di atas. Let's go. Oke, jadi ini boxnya ya seperti yang kalian lihat besar karena di sini pastinya ada sesuatu yang beda ya dari box biasanya. Di sini mereka kerja sama Free Fire, ada dua karakter orang sama ayam ini ya. Aku nggak tahu apa karena ya aku memang nggak main Free Fire. Cuma bisa kita lihat kalau di sini adalah Hot 40 series ya. Jadi emang Infinix itu nge-launching dua seri Hot 40 yaitu Hot 40 Pro sama Hot 40i. Buat yang Hot 40 Pro sendiri harganya itu mulai dari 2,2 juta, sementara kalau yang 40i itu di 1,7 juta. Kalau misal kalian beli saat flash sale tanggal 20 Februari nanti harganya itu bisa lebih murah sekitar 100 sampai 200 ribu ya. Nanti detailnya kalian bisa cek aja deskripsi yang ada di bawah. Oke, ini dia box eksklusifnya buat yang kolaborasi sama Free Fire. Kita langsung buka aja. Ini aku nggak tahu dapatnya yang Hot 40 Pro atau yang 40i. Karena sama pihak Infinix nggak dikabarin ya, mereka cuma ngasih tahu mau ngirim Hot 40 series mereka aja. Oke, di sini kita dapat box kecil lagi, ada SIM ejector yang cukup menarik, bentuknya lucu sekali. Oke, ini bakal jadi collector item sih. Nah, ini ada bisa dibuka ya. Nah, ini dia kita dapat pernak-pernik macam-macam lah ya, kayak stiker dan lain sebagainya. Nggak perlu kita jelasin lebih detail. Nah, ini dia. Ternyata kita dapat yang Pro ya. Oke, ini yang harganya 2,2 juta. Kalau misal harga flash sale-nya sendiri ada di, kalau nggak salah ada di 2 juta lebih sedikit ya, nggak nyampe 2,1 juta sih. Oke, boxnya cakep sih. Warna hitam hijau perpaduan. Terus di sini kita dapat dapat cooling fan. Kita buka sekilas aja ya, nggak perlu dites juga lah, kalian udah tahu fungsinya. Cooling fan ini ya bikin HP-nya lebih adem ketika kita lagi pakai main game. Nah, terus abis itu di sini ada lanyard. Nah, seperti ini ya, lanyard biasa. Oke, seperti itu. Kita langsung ngebahas HP-nya. Nggak usah lama-lama. Ini dia si Hot 40 Pro, Infinix Hot 40 Pro. Dengan speknya yang seperti ini ya, kita bisa lihat di bagian depan mereka udah ngejelasin kalau dia tuh pakai chipset MediaTek Helio G99, chipset yang udah familiar banget buat smartphone kelas 2 jutaan zaman sekarang. Sementara storage-nya ini 256 GB buat internal, sementara RAM-nya di sini sih tulisnya 16 GB ya, tapi aktualnya atau aslinya itu cuma 8 GB. Yang 8 GB-nya itu virtual RAM, jadi ya 8 plus 8 GB. Oke, di bagian belakang ada key selling point-nya. Kita skip aja, langsung kita buka box-nya. Kita mau lihat HP-nya desainnya seperti apa, terus dapatnya apa aja. Kalau Infinix sih biasanya lengkap ya. Mereka charger ada, casing ada, terus screen protector ada. Nggak tahu nih udah langsung kepasang atau kita harus masang sendiri. Ya, langsung aja kita buka. Yap, seperti ini. Ini dia HP-nya. Kita lihat yang di bagian bawah ya. Ini ada buku petunjuk penggunaan, kartu garansi. Lalu ini ada case yang jenisnya soft case. Cukup keras sih soft case-nya, jadi bukan tipe soft case yang murahan. Ini cukup ya, karetnya lebih tebal daripada karet casing gratisan pada umumnya. Lalu ini ada kepala charger dengan output. Tunggu bentar. Oke, kalau dibaca di sini tulisannya sangat kecil sih, mungkin kalian nggak kebaca. Ini 33 watt ya. Lalu ada kabel charger nih, USB Type-C. Nah, ini dia. Oke, di sini kita dapat SIM ejector lagi ya di bagian bawah sini. Ini yang aslinya dari HP-nya. Kalau di box HP-nya pasti dapat, tapi tadi karena special edition atau special box gitu, kita dapat SIM ejector tambahan yang eksklusif juga. Oke, ini kita pinggirin terlebih dahulu. Kita langsung lihat HP-nya. Nah, ini dia si Hot 40 Pro. Langsung aja desainnya. Oh, ini yang warna biru ya. Oh, cakep loh. Ini mengingatkan sama seri Zero mereka. Padahal ini seri Hot yang notabene kelas bisa dibilang entry level. Desainnya jujur ini cakep banget buat HP 2 yang harganya 2 juta. Apalagi ini seri Hot mereka. Kayaknya desainnya ini udah berasa naik kelas ya. Cuma sayangnya lagi-lagi desainnya kenapa harus niruin iPhone. Padahal material yang dipakai ya meskipun plastik, cuma finishingnya cukup oke. Tapi aku kurang suka sama desain kameranya yang terlalu maksa niruin iPhone. Di sini ada 3
boba kamera yang besar-besar. Lalu ada LED flash dan sini ada tulisan 108 megapiksel apa nih, triple kamera. Di sini ada logo Infinix ya seperti biasa. Lalu buat frame-nya plastik pastinya. Di sisi kanannya kita bisa lihat ada tombol volume sama tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Lalu di bagian atas ini ada lubang, ada lubang speaker. Speakernya stereo kah? Ya nanti kita bakal bahas juga. Di sebelah kiri ada SIM slot. Oke, aman ya, triple slot, jadi bisa nampung 2 buah kartu nano SIM plus 1 buah kartu micro SD tambahan. Sementara itu di sisi bawahnya kita bisa lihat nih ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C, sama grill speaker lagi. Ya, harusnya speakernya ini stereo. Oke, seperti itu kita bakal nyalain HP-nya dan kita bakal setting-setting HP-nya terlebih dahulu. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Infinix Hot 40 Pro. Ya, tampilannya buat temanya sendiri ini karena special edition Free Fire, makanya dari icon-iconnya, wallpapernya, ya ini tema Free Fire. Cuma ini kita bisa ganti ke tema normal ya kalau misal kalian mau. Nah, ini contoh tema-temanya ya, ini yang bawaan di Free Fire, cuma kita bisa ganti kalau misal mau simple aja, contoh bisa pakai ini. Nah, udah deh keganti jadi tema tampilan yang biasa. Misal kalian nggak suka sama Free Fire, ya kalian bisa pakai tema ini. Oke, gitu. Dan sekarang kita mau lanjut bahas spesifikasinya. Tapi kita nyoba dulu nih kecepatan baca dari fingerprintnya yang posisinya ada di samping. Oke, aman lah ya, cepet. Oke, seperti itu kalian bisa simak tabel yang ada di kanan buat kita bahas spesifikasi. Jadi yang pertama soal chipset nih. Smartphone ini itu dibekali dengan chipset MediaTek Helio G99 yang punya fabrikasi 6 nanometer. Ini chipset yang udah familiar banget lah ya, kalian udah tahu gimana performanya. Terus buat storage sendiri ini RAM-nya 8 GB, internal 256 GB, lega banget. Terus buat baterai dia 5000 mAh, sementara kecepatan ngecasnya ada di 33 watt. Kalau buat sistem operasi sendiri, smartphone ini itu tuh pakainya XOS 13.5 dengan basis di Android 13 ya, jadi emang belum dapat di Android 14. Lanjut, kalau buat layar, panelnya ini IPS LCD ya, resolusinya Full HD+, luas layar ada di 6,78 inci, dan smartphone ini udah punya refresh rate 120 Hz yang buat dipakai scrolling pastinya nyaman ya. Terus kalau buat kecaran layar sendiri ini emang nggak terlalu terang, yaitu ada di 500 nits, cuma wajar buat ukuran kelas HP yang harganya ini ada di 2 jutaan kecil. Lanjut, kalau misal buat kamera, di bagian belakang ini ada 3 setup kamera ya. Pertama ada kamera utama yang punya resolusi 108 megapiksel, terus ada kamera makro 2 megapiksel, dan auxiliary lens yang punya resolusi di bawah 1 megapiksel, 0,08 megapiksel. Sementara itu kalau buat kamera di bagian depan ini resolusinya 32 megapiksel yang jenisnya ini udah pansol. Mantap. Kalau buat menu-menu kamera sendiri langsung aja kita lihat ya. Bagian paling kiri di sini ada mode film, lalu ada video, ada foto, ada beauty, ada portrait, ada super night, dan kalau panahnya kita liatin ke atas, ya ini banyak banget. Ada film, video, ini yang tadi ya, ada super night, lalu ada sky shot, ada pro, panorama, super makro, dokumen, slow motion, time lapse, dual video, short video, sama AR space. Oke. Dan kalau perekaman video sendiri dia tuh bisa di 2K ya, 2K 30 fps. Seperti biasa lah kalau smartphone Infinix seperti itu. Oke, lanjut, kalau buat fitur-fiturnya sendiri, smartphone ini udah stereo speaker kayak yang kalian lihat tadi. Lubang speakernya ada di atas sama bawah ya. Terus ada NFC juga, gyroscope-nya hardware. Terus fingerprint yang ada di kanan tadi udah kita coba juga di bagian awal. Ya standar lah buat kelas HP harga 2 jutaan. Smartphone ini punya fitur-fitur yang terbilang ya standar buat di kelas harganya. Oke, seperti itu. Dan sekarang aku mau nunjukin nih hasil foto-foto yang udah aku jepret sedikit aja ya dari si Infinix Hot 40 Pro ini. Dan berikut adalah hasilnya. Oke, tadi kalian udah lihat buat hasil foto-fotonya secara singkat, dan sekarang kita mau ngetes performanya pakai game yang udah aku siapin, yaitu PUBG Mobile. Langsung aja kita mulai, let's go. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya dan langsung aja buat settingan yang didapat. Ini bawaan ada di HD High ya. Kalau kita pindah ke Smooth dia bisa sampai Ultra seperti biasa. Balance-nya juga bisa sampai Ultra. Kita bakal pakai balance Ultra aja buat ngetes. Dan buat gyroscope ya seperti aku bilang, gyroscope-nya ini hardware jadi lancar banget buat dipakai. Buat pengalaman pakainya ya standar Helio G99 lah, kalian udah tahu gimana performanya.
Ini enak kalau buat main game PUBG, cuma memang terbatas di 40 fps saja ya. Kita cari 1 kill aja. Pada di mana nih musuhnya? Coba kita lihat sini ya. Nah, oke. Kita dapat 1 kill dan ya udah, paling pengalaman pakainya paling udah tahu gimana lah ya. Kalau Helio G99 adalah chipset yang cukup oke buat smartphone 4G di kelas harganya ya, di kelas 2 jutaan ini. Dan ya nanti sisanya kita bakal bahas juga kalau main game Genshin sama Mobile Legends ya di video review seperti biasa. Mungkin segitu aja ya buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.